siang apa pagi? Selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya teman-teman. Pagi, Ya sebelum pembelajaran dimulai, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Masya Allah. Jam pertama tadi pelajarannya Bu siapa ya? Boleh start. Ya udah, kami yang dulu ya. Terus kami sama sore. Yang Roma, Yuli saya Roma. Tadi Bu enggak musika, Irin Kari, Intan Sabila, enggak masuk. Ira Mulyandi, hadir. Cerita Tian Anissa, Karisma Yuliani Anandi, Ayu Amri, Ustaz Nusolihah, keluar ya. Muhammad Berudin, Imam Mutadi, Nadia Alvina, Ingat Nadia, Nur Aziza, Nur Media, Uji Nurjana Tunai, sama Nabila, Siti Nurkan Aziza, Siti Subratu Solihah, Siti Ujianti, Ici Putri Astutis, gak ada, siapa? Ici Putri, gak masuk, dia gak aktif. Selanjutnya kita akan membahas tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'aibul iman. Iman menurut teman-teman apa? Percaya. Yakin. Terus syu'aibul sabar. Ya benar dari ini. Apa Bu? Apa Bu? Syu'aibul artinya sabar. Sabar. Nanti Kurang lebih bersabar. ya maksudnya itu nanti ada saya nanti ya. Tolong kami rasakan. Iya. Ya selanjutnya syu'aibul asal iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amanah yu'minu imanan yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya dan tidak bersamaan dengan yang lain. Pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Beriman tanpa mempercayai salah satu dari 6 rukun iman tersebut maka gugur keimanannya, sehingga mempercayai dan beriman juga sebenarnya bersikap wajib dan tidak bisa ditolak sedikit pun. Nah, 6 pilar di sini yang disebut apa? Siapa yang tahu? Rukun iman. Ya, yang pertama iman kepada Allah. Rasul. Ya, Rasul. Yang keempat, yang kelima, di sini semuanya sudah tahu ya. Karena ini pelajaran dari SD. Definisi syu'aibul iman. Ayo siapa yang mau baca? Saya. Ya Mbak Dewi. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Hamiut Tughyan Alaman Jumadi Syu'abul Al-Iman. Iman yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Nah, ya. Jadi cabang-cabang iman itu sebenarnya ada 77 ya. Yang dibagi menjadi 3 bagian. Iman yang pertama yaitu dalam cabang iman yang berkaitan dengan niat, yang kedua cabang iman yang berkaitan dengan lisan, dan yang ketiga cabang iman yang berkaitan dengan hati. Ya, yang laku. Selanjutnya dalil nakli tentang syu'aibul iman. Artinya bisa dibaca Mbak Nuril. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman itu 77 lebih tabanya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Ya, terima kasih ya Mbak. Selanjutnya dalam sabda Rasulullah yang lain terkait dengan cabang-cabang iman adalah sebagai berikut. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa yang memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah
cabang iman yang berkaitan dengan niat itu ada 30, yang berkaitan dengan lisan ada 7, yang berkaitan dengan perbuatan ada 40. Bu, Mas Ari tanya. Saya Nawawi mana? Banten, ya kalau ya. Ya Saya sejarah. mau tanya Mas Ari. Selanjutnya cabang iman yang berkaitan dengan niat dan perbuatan hati. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati itu ada dalam surat Al-Ibrahim ayat 27. Dicontohi ibu apa? Langsung bareng-bareng. Dicontohi dulu. Sama Zainal mau baca? Jangan baca. Zainal mau baca. Ya. Coba Mas Zainal baca yuk. Mas Amil, Bu. Nanti setelah Mas Zainal Mas Amil. Ya, ayo. Ya, dua kali nanti 3 kalinya masalah. Ayo Mas. Aku nggak bisa bersama. Hanya Mas Amil baca. Sebenarnya apa? Aku ini lama enggak baca. Ya, ayo, ayo Mas. Allah. Suaranya bagus banget ya, Bu ya. Kalian Bu, coba Bu kalian selanjutnya Mas Kamil ayo. Kompetisi kali ya. Nanti ada ikutan ya. Diikutkan kali tadi. Ayo. Allah. Suaranya pada bagus-bagus semua ya. Apalagi Ibu. Nanti coba dulu sama ini. Kita nyanyi dulu ya. Ibunya sekali. Ditonton dulu Bu nanti bareng-bareng. Artinya Allah menentukan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di akhirat Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya, dalam hal ini yang berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk dalam niat, akidah dan hati terdiri dari 30 hal, yaitu. Tapi di sini Ibu hanya menyebutkan 6 ya, karena kalau 30 kebanyakan. Ya, nanti bisa dilihat di buku paket. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang kelima iman kepada takdir buruk, dan yang keenam iman kepada hari akhir. Ya, ini sama iman yang kita pelajari dari SD itu ya. Berarti itu iman pada Allah, terus Allah itu beserta sifat-sifat ibadah. Ya, masih. Berarti kalau dalam sifat-sifat wajib, sifat Tuhan, sifat jelas, patut dipertanyakan ini. Ya. Ya. Ini SMA apa? Mas Zainal belum tahu. Ini dulu Bu. Kan? Lanjut ya. Yang kedua yaitu cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Nah, soalnya dibaca Mas. Itu enggak cuma ya tadi. Kita bisa mengajarkan bisa mengajarkan kepada kita muslim untuk menjaga lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan beramal. Sudah. itu yang bawahnya. Tentang tersebut Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya, sehingga ketika ia hendak berbicara terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaranya bermanfaat baginya maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya maka ia menahan diri. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya dan ia berbicara apa saja sesuai yang dia kehendaki. Diriwayatkan saudara. Bukhari. Ya. Sudah. Selanjutnya cabang-cabang iman dalam iman yang berhubungan dengan lisan yaitu ada 7. Yang pertama membaca kalimat thayyibah. Yang kedua membaca kitab suci Al-Qur'an. Contohnya membaca kalimat thayyibah apa Mas Zainal? Masya Allah, subhanallah itu ya. Insya Allah tabarakallah. Selanjutnya membaca kitab suci Al-Qur'an. Yang ketiga
semuanya ya. Daun, pohon. Itu menyebutkan daun berapa kali? Gitu. Misalnya nanti gitu. Oh iya. Ayo. Oh, pakai satu dulunya apa bulunya? Enggak nyampe bulunya. Enggak belum itu. Punya apa? Punya itu. Sebelum bilang jauh dari enggak ini dihitung. Ayo dia kosong. Iya, kosong sih. Nanti itu. Urut dong, nanti urut. Beda ya. Bola. Lempar. Lari. Tangkap. Itu menyebutkan bola berapa kali? 5. 1 kali. 4. Salah. 1 kali. 10. 9. Cerita sama saya. Bola. Sapinya tadi sama dia. Bahasa Inggris itu ada aja. Tadi kan hanya gitu saja yang kita sebutkan. Iya, di tak langsung rumah. Kenapa ya? Yang lain. Nama gue ya. Melon, anggur, semangka. 5. Jadi apa yang baca buku? Ya Mas Amri aja jadi baca. Iman bukanlah sekedar amalan yang secara lahiriah memberikan kesan dan bahkan seolah-olah seseorang begitu benar. Sebab orang-orang munafik itu tidak sedikit yang secara penampilan lahiriah mempertahankan rajin beribadah dan berbuat baik. Karena terdapat pertentangan kontradiksi dalam hati mereka. Karena apa yang diperbuatnya tidak didasari oleh ketulusan dari Allah. Selain di mulut lain, pula di hati. Sebaliknya, orang yang beriman akan selalu memandang bahwa ketetapan Allah SWT adalah yang utama. Jika dihadapkan pada persoalan-persoalan real dalam kehidupan, tanpa berat hati, pura-pura, dan pabrik untuk mendapatkan kesan dari kehidupan manusia, maka dia akan melakukan pilihan yang menyebutkan ketahuan di dalamnya. Terima kasih ya Mas Beni. Selanjutnya cabang iman dalam dimensi perbuatan seperti berikut. Cabang iman di sini ada 40 ya. Kan tadi yang pertama berapa? 30. Ya. Kan ada 77. Yang pertama 30. Yang kedua cabang dalam lisan 7. Yang ketiga ini ada 40. Yang jadi totalnya 77 ya. Tapi di sini itu hanya menuliskan 7. Yang pertama bersuci atau toleran termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian dan tempat tinggal. Misalnya kalau kita sholat kita harus bersuci dulu ya. Tidak boleh dalam keadaan najis. Yang kedua menegakkan sholat baik sholat fardu, sholat sunnah maupun memotong sholat. Contohnya yaitu melakukan sholat tahajud, sholat
Jadi itu nggak baik, tapi sudah dijelaskan. Puasa sunat seperti masalahnya Puasa mati ibu. Puasa mati. puasa mencari jodoh ada aku tidak ada aku. Asisnya bu. Jadi Ya Bu. ya puasa beton apa puasa dengan niat apa Nanti. Puasa dirinya tahu. sendiri. Puasa tahu. Ya dia boleh dengan dirinya sendiri. Ya orang lain. Niat itu apa? Puasanya Ya. kalau boleh kalau niatnya baik boleh tapi puasa kalau buat persiapan Catat. ya nggak boleh kan kita perbuatan dulu. Orang ada orang jatuh. Mulai. Selanjutnya melaksanakan gaji-gaji yang mampu. Amin. Semoga kita bisa ya. Dan selanjutnya ketika kita masih termasuk di antara ayo lanjut. Kalau mencari anak kita gimana? Ketika di dalam masjid termasuk di antaranya adalah mencari Lailatul Qadar. Sekarang ada Bu. Sekarang masih. Kira-kira bulan puasa. Emang kita di mana? Laila tinggalnya di mana? Lagi tidak berarti kalau terjadi penyakit pasti. Saya saya. Selanjutnya menjaga agama dan persatuan meninggalkan rumah atau hijrah dari negara tertentu. Misalnya apa mencari ilmu pesantren, terus masya Allah, kuliah apa kuliah di Jakarta yang jauh. Seperti kuliah di sana ya jarang di Jakarta. Saya juga tahu. Selanjutnya tanda-tanda orang beriman. Ada tanda-tanda orang beriman. Di antaranya dijelaskan dari berikut. Yang pertama, jika mendengar nama Allah disebut maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Kayak dibacakan ayat Al-Quran panas banget. Kemasukan jin. Iya, saya nggak tahu jadi apa. Selanjutnya senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah. Dan ketiga selalu aktif dalam menegakkan dan menjalankan taatnya. Keras ini apa? Amin. Anak-anaknya kalau melakukan sholat laksanakannya tepat waktu ya. Ya Bu, Mbak Dewi salah tepat waktu. Dengan ada langsung Langsung komarnya. dengan ada langsung mencari butuh melaksanakan sholat.